Menyaksikan kedikdayaan Real Madrid sebagai raksasa sepak bola sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Kemenangan di mana-mana, prestasi mudah dikejar, rekor-rekor tak lupa diikat, hingga penggemar pun tersebar di seluruh belahan dunia. Lalu bagaimana ketika kita berbicara tentang Real Madrid? Namun bukan tim utama, melainkan tim kedua mereka atau biasa disebut dengan Real Madrid Castilla. Meski sering dikenal sebagai tim cadangan Real Madrid, tim Castilla ini ternyata punya sejarah yang unik dan akan selalu diingat oleh semua. Cerita ini bermula ketika mereka lebih dulu mengguncang kompetisi lokal Spanyol. Saat itu, ajang Copa del Rey menjadi tempat buat mereka unjuk gigi. Sejarah generasi emas Real Madrid Castilla dan kejutan di Copa del Rey. Sebelum tahun 1991, tim cadangan di Spanyol diperlakukan secara tidak adil. Mereka dianggap sebagai tim sebelah mata dan disebut tidak mungkin bisa menandingi kekuatan yang dimiliki oleh tim utama. Bahkan saking diremehkannya tim cadangan, peraturan kompetisi menyebut bila mereka tidak boleh berada dalam satu level dengan tim utama. Beruntung, para tim cadangan masih diperbolehkan untuk tampil di ajang Copa del Rey atau Copa del Generalissimo seperti yang dikenal pada masa kediktatoran Franco. Memang meski sudah diberi kesempatan tampil di ajang Copa del Rey, mayoritas tim cadangan selalu gagal meraih prestasi. Mereka seperti tidak terlihat dan kian menguatkan anggapan bahwa tim cadangan memang tidak cocok tampil di level yang sama dengan tim senior. Akan tetapi, di tengah keterpurukan tim cadangan, Real Madrid dengan Castilla-nya muncul sebagai kekuatan alami. Mereka menjadi satu-satunya tim yang berhasil membuat kejutan, tak hanya di Spanyol, namun juga di Eropa. Kelahiran skuad Real Madrid Castilla yang begitu fenomenal ini bertepatan dengan optimisme baru yang dirasakan oleh masyarakat Spanyol pasca kematian Jenderal Franco pada tahun 1975. Saat itu, atau tepat pada tahun 1977, orang Spanyol memberikan suara dalam pemilihan umum pertama mereka sejak 1936 yang sekaligus melambangkan kembalinya kekuasaan kepada rakyat. Ketika para musisi, pembuat film, dan penulis yang banyak dihuni oleh kaum muda mulai mendapatkan kebebasan untuk berekspresi, anak-anak yang terampil di lapangan hijau juga tak mau kalah dalam pamer skill. Kebetulan kumpulan para pemuda hebat yang senang bermain bola itu banyak berkumpul di tim Real Madrid Castilla. Maka terbentuklah sebuah tim yang amat kuat meski awalnya sering diremehkan. Tepat pada musim 1979-1980, tim Real Madrid Castilla memiliki rata-rata usia 20 tahun. Tidak ada satupun dari mereka yang usianya melebihi 23 tahun. Bahkan pelatih mereka, Juanjo Garcia Santos, juga tergolong masih muda, yakni 34 tahun. Dengan semangat juang tinggi khas pemuda dari seluruh komponen, sebuah musim fantastis pun berhasil diciptakan. Sejumlah pemain inti dari tim Real Madrid Castilla sendiri nantinya akan sangat diandalkan di tim senior Real Madrid. Di antaranya gelandang mengesankan Ricardo Gallego yang nantinya akan bermain untuk Real Madrid sebanyak 250 kali. Kemudian ada Francisco Pineda, penyerang tajam yang nantinya bakal mendapat kesempatan sebanyak 91 kali di tim utama. Lalu ada kiper berbakat Agustín Rodríguez yang bakal tampil sebanyak 76 kali di tim utama.
Satu lagi ada Javier Castaneda. Meski pemain yang berposisi sebagai bek itu tidak mendapat kesempatan tampil di tim utama Real Madrid, dia muncul sebagai legenda Osasuna dengan catatan bermain sebanyak 350 kali. Ricardo Gallego yang sebelumnya telah disebut sebagai salah satu bintang Real Madrid Castilla menyebut bila tim yang dibelanya memiliki kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Mereka siap melakukan apapun demi menciptakan sejarah besar di persepakbolaan Spanyol. Kami adalah tim yang penuh dengan pemain muda yang keluar untuk bermain sepak bola dan mengejutkan banyak tim. Ketika sebuah tim mengoper bola dengan kefasihan yang kami lakukan, ketika sebuah tim berlari seperti yang kami lakukan, dan ketika sebuah tim memiliki kemampuan seperti yang kami lakukan, maka setiap lawan yang tidak siap dipastikan akan tertinggal. Apa yang menjadi statement Ricardo Gallego pun bukan isapan jempol belaka. Ia membuktikan ungkapan tersebut di kompetisi Copa del Rey musim 1979-1980. Ketika berhadapan dengan tim dari divisi utama, Hercules, di babak keempat, Real Madrid Castilla secara mengejutkan muncul sebagai pemenang. Meski pada pertandingan pertama Real Madrid Castilla kalah dengan skor telak 4-1, di leg kedua mereka berhasil membalas dengan gelontoran 4 gol sekaligus, tanpa sekaligus memberi kesempatan tim lawan mencetak gol. Meski mencatat sejarah yang tergolong apik, banyak yang masih meragukan kekuatan Real Madrid Castilla. Tak terkecuali surat kabar setempat, Mundo Deportivo. Mereka mengklaim bila kemenangan Real Madrid Castilla atas Hercules tidaklah mengejutkan. Kemenangan itu cuma disebut sebagai keberuntungan dari seorang bocah kemarin sore yang mencoba ikut-ikutan bermain dengan tim-tim yang sudah berpengalaman. Melihat banyak pihak yang meremehkan, laju Real Madrid Castilla kian tak terhentikan. Di babak 16 besar, mereka sukses menghajar Athletic Bilbao dengan skor agregat tipis 2-1. Setelah itu, mereka masih saja belum puas. Bertemu dengan Real Sociedad di babak perempat final, Castilla sempat kalah di leg pertama dengan skor 1-2. Namun di pertandingan kedua, mereka membalas dengan mencatat kemenangan 2-0. Saat satu tempat di semifinal berhasil didapat, Castilla harus bertemu dengan Sporting Gijon yang sempat menyingkirkan Valencia di babak 16 besar. Ajaib, Castilla kembali tuai kejutan usai mereka menang dengan skor agregat 4-3. Padahal di pertandingan pertama, mereka sempat tumbang dengan skor 0-2. Final melawan saudara sendiri. Saat berhasil melaju hingga ke babak final, sebuah pertandingan aneh dan langka pun terjadi. Sebab mereka harus berhadapan dengan tim utama Real Madrid yang di babak semifinal berhasil kandaskan perlawanan Atletico Madrid. Los Blancos saat itu diasuh oleh Fujadin Boskov dan dihuni oleh pemain seperti Jose Antonio Camacho, Piri, Santillana, Vicente Del Bosque, Juanito, sampai bomber asal Inggris Laurie Cunningham. Susunan pemain ini pun tentu bukan tandingan setara bagi Castilla. Walhasil, perjalanan anak-anak muda itu harus terhenti dengan skor telak 1-6. Pada menit 20, Juanito membuka skor untuk tim senior. Setelah berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang tim junior. Berselang 22 menit dari gol Juanito, Santinala berhasil menambah angka bagi tim senior. Skor 2-0 pun menutup babak pertama. Di babak kedua, tim senior kembali mencetak gol yang kali ini dicetak oleh Andres Sabido dan Vicente Del Bosque. Tertinggal 4 gol, tim Castilla baru berhasil mencetak angka pada menit 80. Setelah gelandang mereka, Ricardo Alvarez lewat tendangan dari luar kotak penaltinya.
Namun usaha itu tidak berarti apa-apa, sebab tim senior kembali menambah 2 gol di sisa waktu babak kedua. Uniknya, meski mengalami kekalahan, tidak ada wajah murung yang terlihat dari para penggawa Castilla. Mereka tetap berbahagia karena sudah bisa tampil hingga ke partai final. Para pemain pun bergantian mengangkat piala setelah resmi menciptakan sebuah kisah yang sebelumnya dianggap mustahil terjadi. Pasca laga, Ricardo Gallego yang boleh dibilang sebagai ikon dari Real Madrid Castilla berpendapat bahwa kekalahan tersebut merupakan bukti dari adanya perbedaan kekuatan antara tim junior dengan tim senior. Tugas yang sangat mustahil. Fakta bahwa kami telah mencapai final berarti bahwa tim senior Real Madrid dijamin akan menganggap kami sangat serius. Pada akhirnya, hasil 6-1 adalah cerminan dari jarak antara kami dengan mereka. Tepat setelah kejadian Real Madrid Castilla mencapai final, tim-tim cadangan yang berlaga di kompetisi profesional sudah tidak boleh bermain di Copa del Rey. Sejarah di kompetisi Eropa. Saat itu, pemenang Copa del Rey mendapat kesempatan tampil langsung di kompetisi UEFA Cup Winners' Cup. Dalam hal ini, Real Madrid Senior seharusnya menjadi tim yang berhak melaju ke turnamen yang pesertanya merupakan juara-juara turnamen piala atau cup di masing-masing negara. Akan tetapi, ketika El Real juga merupakan juara La Liga, maka mereka ditempatkan di kejuaraan tertinggi Eropa. Akhirnya, tim Real Madrid Castilla lah yang mewakili Spanyol untuk tampil di kompetisi UEFA Cup Winners' Cup musim 1980-1981. Mulanya banyak yang sulit membayangkan tim cadangan bisa tampil di kompetisi Eropa. Namun inilah Real Madrid Castilla. Mereka benar-benar mencatat sejarah dan menggemparkan sepak bola Eropa. Format Piala Winners ketika itu menggunakan sistem gugur melalui 2 pertemuan. Dan Real Madrid Castilla harus berhadapan dengan wakil Inggris West Ham United. Pada pertandingan pertama, semua dibuat terkejut dengan performa hebat yang ditampilkan Real Madrid Castilla. Mereka masih mengandalkan muka-muka lama, termasuk Paco, Balin, dan Sidon. 3 pemain yang tampil di final Copa del Rey 3 bulan sebelumnya. Walhasil mereka sukses meraih kemenangan 3-1 di Estadio Santiago Bernabeu. Saat itu, banyak yang mengira bila keajaiban yang dibuat Real Madrid Castilla di ajang Copa del Rey bukan kebetulan semata. Mereka benar-benar punya kemampuan yang teruji dengan berhasil menumbangkan West Ham. Sayangnya, perjalanan mereka untuk melangkah ke babak selanjutnya terganggu. Kemenangan tersebut ternodai oleh kerusuhan antar penggemar yang menyebabkan 1 penggemar West Ham tewas. Setelah dilakukan perundingan, kedua tim mulanya sepakat untuk menggelar laga kedua di tempat netral. Namun tak lama, West Ham tiba-tiba mengajukan banding untuk meminta UEFA melakukan pertandingan tertutup antara klub asal London tersebut melawan Real Madrid Castilla. Banding diterima dan kedua tim melakoni pertandingan yang sering disebut sebagai The Ghost Game. Hanya ada sekitar 262 penonton yang hadir untuk menyaksikan bentrok antar kedua tim tersebut. Pertandingan pun dilaporkan berjalan sangat ketat. Namun entah mengapa, magis yang sebelumnya menyelimuti skuad Castilla tiba-tiba hilang. Mereka tumbang dengan skor 1-3 di waktu normal. Hasilnya, penentuan laga pun harus dilanjutkan ke babak tambahan. Apes, Real Madrid Castilla gagal melaju lebih jauh. Mereka kebobolan sebanyak 2 gol di babak tambahan dan harus mengakhiri perjalanan di Eropa lebih dini.
tumbuhkan generasi bintang. Meski tersingkir di kompetisi Eropa lebih cepat, kenangan dan sejarah yang dicatat Real Madrid Castilla sama sekali tidak bisa diremehkan. Terlebih, mereka akhirnya sukses menjuarai divisi kedua Liga Spanyol dengan tim legendaris La Quinta del Buitre. La Quinta del Buitre sendiri merupakan istilah yang mengacu kepada pemain lulusan Akademi Real Madrid, La Fabrica, yang kemudian menjadi tulang punggung Real Madrid dalam beberapa tahun ke depan untuk meraih banyak gelar. Mereka adalah Emilio Butragueño Sánchez, Rafael Martín Vázquez, Michel, dan Miguel Pardeza.